Semoga sehat selalu. Senang, hati senang karena Bapak kita datang. Ucapan terima kasih buat Bapak Jokowi. Ibu minta terima kasih. Pujian dan cacian ibarat dua kata yang tak terpisahkan. Makanya, pujian, cacian, dan kritik seharusnya juga seimbang. Objektivitas dalam menilai harus menjadi landasan agar pujian dan kritik bisa berjalan beriringan. Tapi sepertinya hal ini sulit dilakukan di Indonesia. Mengapa? Lihat saja, cacian dan protes terhadap pemimpin negara, yaitu Presiden Jokowi, sebenarnya sah-sah saja di negara demokrasi. Setiap individu mengemukakan pendapat. Jadi masalah kalau pendapat yang disampaikan merupakan berita bohong atau hoax. Masalah hoax ini bukan soal yang sepele, karena sepanjang tahun 2021, Kominfo mencatat 565.449 konten negatif yang bertebaran di media sosial. Tentu tidak hanya isu nasional biasa, namun juga mencakup isu-isu politik di dalamnya. Nggak hanya itu, beberapa kebijakan presiden juga dianggap kontroversial, sehingga menimbulkan gelombang protes. Sebut saja isu kenaikan BBM beberapa waktu lalu atau kebijakan pengesahan Omnibus Law di tahun sebelumnya. Wujud protesnya juga beragam. Ada yang melalui mekanisme demonstrasi, ada pula yang menggunakan meme di media sosial seperti yang dibuat oleh BEM UI. Jika dilihat sepintas, sepertinya perbincangan di media sosial didominasi oleh perspektif negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi kenapa kenyataannya mayoritas rakyat malah puas dengan kinerja Presiden Jokowi? Nggak percaya? Coba lihat hasil survei Poltreking Indonesia pada periode 26 November sampai 2 Desember 2022. Mayoritas masyarakat di 5 provinsi Pulau Jawa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten mencatatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, yaitu di atas 65%. Di antara semua wilayah ini, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang paling tinggi tingkat kepuasannya terhadap Presiden Jokowi, yaitu mencapai 84,9%. Kemudian diikuti daerah lain yang memiliki persentase yang cukup besar, yaitu Jawa Timur dengan 79,8% dan DKI Jakarta 74,6%. Bayangkan, daerah Jawa Barat yang ketika pemilu 2 kali jadi lumbung kekalahan Jokowi, ternyata 68,6% penduduknya sekarang ikut merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi. Hasil ini menarik, karena Jawa Barat merupakan salah satu basis pendukung kekuatan oposisi pemerintahan Jokowi. Apabila kondisi ini terus bertahan, maka bisa jadi akan terjadi perubahan arah peta politik di 2024 nanti. Mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Hasil survei di Banten juga di luar ekspektasi, karena suara Jokowi selalu rendah, baik ketika berpasangan dengan Yusuf Kala pada tahun 2014 maupun dengan Ma'ruf Amin pada tahun 2019. Namun di survei kali ini terlihat jika tingkat kepuasan masyarakat Banten cukup tinggi, yaitu 66,5%. Terbukti kan? Ternyata masyarakat di akar rumput merasakan dampak positif dari beberapa kebijakan Presiden Jokowi. Oknum yang suka menjelek-jelekan presiden tanpa ada dasar yang jelas pasti ketar-ketir melihat hal ini. Makanya, jangan seperti peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak, alias selalu mengumbar kesalahan orang lain tapi tidak pernah membicarakan hal-hal baik yang juga dimiliki. Untungnya, masih banyak masyarakat yang melihat dengan jelas dan objektif kinerja dari Presiden Jokowi. Mereka yang merasakan sendiri dampak berbagai kebijakan Jokowi selama masa pemerintahannya sebagai presiden. Tak ketinggalan, dunia internasional pun ikut mengapresiasi dampak positif yang dihasilkan oleh Presiden Jokowi. Mau bukti? Lihat saja tulisan dari majalah The Economist pada 17 November 2022 lalu yang menyatakan jika perekonomian Indonesia terus membaik. Hal ini tidak lepas dari keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil langkah strategis di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak stabil. Tapi kira-kira apa sih kebijakan Jokowi yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat di akar rumput sampai mereka menyatakan puas? Setidaknya ada 4 jenis kebijakan Jokowi yang bikin banyak banget orang merasakan langsung manfaatnya. Pertama,
Ekonomi digital. Indonesia punya 2.300-an startup. Urutan kelima negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Sementara ekonomi digital tumbuh 20% di 2021 dan kemungkinan 15% di 2022. Sebanyak 19,5 juta UMKM telah terkoneksi ke e-commerce. Jumlah itu 30% dari populasi UMKM dan terus meningkat. Angka-angka tersebut kita rasakan langsung dalam bentuk kemudahan mendapatkan berbagai macam kebutuhan lewat aktivitas jual beli online. Kedua, hilirisasi bahan tambang. Sebelum era Jokowi, hanya ada 2 smelter timah di Indonesia. Pada 2022 ini, ada 20 smelter baru yang beroperasi, termasuk sejumlah smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera Utara. Sulteng dan Halmahera kini jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Smelter tembaga juga dibangun di Gresik. Pembangunan smelter-smelter ini penting banget kontribusinya bagi ekonomi kita. Berbagai bahan tambang yang dikeruk dari bumi Indonesia sekarang nggak bisa lagi dijual keluar dalam bentuk bahan mentah. Mesti diolah dulu di dalam negeri. Selain ngasih nilai tambah buat bahan tambang, kebijakan ini juga menyedot banyak tenaga kerja. Ketiga, transformasi energi. Di era Jokowi, sumbangan energi baru terbarukan naik dari 5% ke 13% pada daya listrik nasional. Porsi energi listrik tenaga air dan panas bumi meningkat pesat. Keempat, infrastruktur transportasi. Sejak era Jokowi, kita punya 17 bandara baru. Panjang jalan tol bertambah 1.800 km. Pada tahun 2014, total panjang jalan tol masih 780 km. Akhir 2022 ini menjadi 2.500 km. Proyeksinya akan jadi 3.000 km di akhir 2024. Tambahan infrastruktur ini ikut mendorong pertumbuhan sektor transportasi pada 2022 ini. Nah, bagaimana? Terbukti kan kalau suara akar rumput itu nggak bisa bohong. Jangan-jangan cacian dan hinaan yang dilontarkan di media sosial itu bukan suara rakyat, melainkan sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk menjatuhkan citra Presiden Jokowi. Apalagi kalau melihat Presiden Jokowi yang visioner alias tidak hanya berpikir sampai 2024 saja, melainkan tentang Indonesia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Maka istilah asing, work in silence and let your success be your noise, rasanya tepat bagi Presiden Jokowi. Karena kerja keras dan tidak banyak bicara, namun menghasilkan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan.